Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kita di POVPRES, acaranya Palembang Express dan My Office Coworking Space, ya podcastnya anak Palembang. Akhir-akhir ini kita ngomongin soal dengan new normal. Apa itu new normal? Hal-hal yang mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu itu new normal. Nah, yang jadi masalah adalah ini pendidikan dibikin dengan konsep new normal. Apakah itu bisa dilakukan? Nah, ini kita butuh cari tahu sumber-sumber dan orang-orang yang memang mengerti tentang pendidikan di era new normal seperti apa. Nah, edisi kali ini kita akan ada 3 narasumber yang memang memiliki latar belakang di bidang pendidikan dan juga memiliki latar belakang di bidang psikologi, khususnya bidang anak gitu ya. Kita akan ada Bapak Johannes Agustaruna dan juga Bapak Kris Mayadi dan Bunda Lela. Nanti kita ngobrol sama mereka bertiga bagaimana sih sebenarnya pendidikan new normal yang bakal diterapkan. Ini wajar atau enggak? Nah, itu kita butuh konfirmasi dan masukan dari narasumber kita. Teman-teman, sebelum nonton ini silakan teman-teman subscribe dulu di channel YouTube-nya Palembang Official, POVPRES Official, atau teman-teman bisa nonton di Spotify ceritanya anak Palembang, dan jangan lupa follow Instagramnya kita di My Office PLG dan di POVPRES. Teman-teman, selamat menyaksikan acara POVPRES kali ini, pendidikan di era new normal. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Johannes Agustaruna selaku founder dan praktisi pendidikan My School dan SBK. Selamat sore Pak. Terima kasih juga buat Bapak Yadi Budi Setiawan, Bapak Kris Mayadi selaku praktisi pendidikan. Terus juga selamat sore buat Ibu Lela Damayanti, ya. Beliau sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Sumatera Selatan bidang kesehatan dan nafza, betul Bu ya? Betul, oke. Jadi ini diskusinya bakal ngomongin soal pendidikan yang new normal, Bu. Pak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Bagaimana sih sebenarnya, yakinkah pendidikan di Sumatera Selatan ini itu bisa dibuat dengan new normal? Nanti kita mulai dari pandangan-pandangan masing-masing di sesuai bidangnya. Boleh nanti kasih tanggapan seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari Pak Johannes. Ini gimana Pak? Ini pemerintah akhir-akhir ini ngomongin soal new normal, ngomongin soal kayaknya COVID ini tanda kutip harus herd immunity lah seperti itu. Nah, sekolah beberapa hari ini sedang isu angkat-angkatnya ngomongin soal anak-anak sekolah masuk dengan konsep social distancing dan lain sebagainya atau konsep new normal. Menurut pandangan Bapak sebagai pakar pendidikan dan sekaligus punya sekolah, kira-kira bagaimana melihat fenomena yang ada saat ini Pak dengan pendidikan new normal menurut Bapak Johannes sendiri? Silakan Pak. Ya, kalau melihat situasi yang ada, memang tidak ada satupun yang siap dengan kejadian saat ini. Jadi COVID-19 ini benar-benar membuat seluruh dunia terkejut, ya, bukan cuma Indonesia. Dan setelah ini terjadi, kita tidak akan pernah bisa berharap bahwa situasinya akan kembali seperti sebelum COVID-19. Jadi yang dimaksud dengan new normal adalah situasi yang baru yang tidak pernah ada, dan kita siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ya harus menerima dan harus menjalani situasi yang akan kita jalani ke depan. Jadi sebagai praktisi, sebagai pemilik sekolah, kami sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan pendidikan abad 21 itu memang arahnya ke teknologi. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang memang gagap teknologi. Jadi kita itu kan harus siap 3 literasi. Kalau anak-anak di abad 21. Literasi skill, literasi teknologi, dan literasi sosial. Jadi pendidikan yang dipersiapkan adalah pendidikan yang memang membekali anak-anak untuk mereka siap di era mereka, bukan kita memberi konsumsi atau makanan yang hanya bisa
dipakai untuk saat ini, tetapi dipakai waktu mereka terjun ke dunia pekerjaan. Nah, jadi sayangnya saya lihat ya, di Sumatera Selatan khususnya, itu belum siap. Jadi kebanyakan sekolah itu tidak mempersiapkan teknologi. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah anak-anak itu tidak belajar. Jadi saya mendengar kebanyakan sekolah itu belajar hanya 1 jam dalam 1 hari. Dan kemudian sisanya adalah PR. Dan kemudian orang tua yang ngerjain PR anak-anak itu, gitu kan. Sehingga orang tua yang dibebani. Nah, ke depan tidak bisa seperti itu. Ke depan sekolah harus segera beradaptasi dengan kondisi ini. Kan kondisi new normal gitu. Nah, kondisi new normal itu nantinya ya dunia pekerjaan tidak lagi seperti sebelum COVID. Jadi kerja 1 minggu 5 hari dari pagi sampai sore, tidak. Sekolah pun juga guru-guru juga tidak ngajar dari pagi sampai sore, tapi mungkin blending. Jadi blended learning gitu ya. Jadi separuh menggunakan teknologi, separuh memang tatap muka langsung seperti anak-anak kuliah. Nah, itu yang akan terjadi ke depan dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi libur semester ini menjelang libur ujian masuk tahun ajaran baru, seharusnya sekolah segera mempersiapkan diri dan kalau tidak memang harus mencari atau berkolaborasi dengan sekolah lain yang sudah siap. Itu pandangan saya. Oke, terima kasih. Artinya sekolah mau nggak mau, suka nggak suka harus memanfaatkan beberapa proses yang untuk menuju new normal. Ini endingnya ke facility ya. Jadi bagaimana mereka menciptakan pembelajaran itu nggak harus di tempat tapi atau bisa di blending dengan di tempat seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ini ke Bu Lela, Bu, karena Bunda panggilannya ya, Bunda Lela. Karena Bunda lebih ke komisioner ngomongin soal anak gitu ya. Ini kalau kita ngomongin dari psikologi anak dulu nih Bunda. Ini anak-anak kan udah hampir 3 bulan Bunda nggak masuk sekolah. Ini kebetulan teman ponakan saya juga masih kecil, saya tanya, kangen sekolah nggak? Oh kangen banget, ketemu teman-teman. Tapi ini nggak ketemu teman-teman. Tapi di sisi lain, anak-anak ini kalau dimasukin sekolah, itu resikonya tanda kutip lebih luar biasa. Nah ini kalau dari psikologi anak, karena anak ini belum paham mungkin tentang COVID, bagaimana Bunda ngelihat apakah nanti kedepannya mempengaruhi lingkungan interaksi anak ini kayak gitu. Sedangkan kan di sekolah kita tahu dia bukan hanya belajar tentang pendidikan tapi juga belajar tentang bagaimana interaksi dan komunikasi seperti itu Bunda. Silakan Bunda tanggapannya. Iya. Terima kasih dan selamat sore kepada Pak Johannes, Pak Yadi juga dan Adinda Jonathan Saputra. Terima kasih pertanyaannya. Ini saya menyikapi dulu dari sisi psikologi anak-anaknya dulu ya. 3 bulan mereka di rumah. Jadi suatu pergeseran, istilahnya pergeseran nilai dari dia biasa bersosialisasi, kemudian hanya diam di rumah dan bersosialisasi dengan keluarga saja. Maka dalam 3 bulan ini untuk anak-anak suatu masa yang sangat mungkin membutuhkan energi yang harus mereka kan energinya untuk bermain kebanyakan ya usia itu. Mereka lampiaskan gerakannya kemudian aktivitasnya itu sehingga secara terbatas gitu. Nah inilah yang menjadi tekanan bagi psikis anak-anak yang paling penting itu. Maka akan terjadi juga pemberontakan dalam dirinya bahwa oh kenapa sih aku harus diam di rumah. Walaupun kita sebagai orang tuanya memberikan edukasi ataupun memberi pemahaman bahwa ini ada wabah bahwa ini akan menyerang kalau kita diam di luar atau aktivitas di luar. Tapi mereka kan pikirannya terbatas. Nah itu ya yang paling sisi psikologisnya yang mempengaruhi. Kemudian anak-anak ini dari segi kesehatannya juga ditinjau dari segi kesehatannya tentu
ketika mereka kembali keluar ke sekolah dengan adanya program new normal ini, maka dengan protokoler COVID-19 yang sebaik mungkin juga, itu rasanya untuk anak-anak kurang efektif. Karena kita harus melihat, harus duduk bersama antara Diknas, kemudian Dinas Kesehatan, BNPD, kemudian gugus COVID yang bersangkutan, dan stakeholder yang lain untuk mencari tahu data yang benar-benar relevan di lapangan. Seperti apa? Karena kan kita sudah tahu, seperti Korea Selatan, walaupun mereka sudah pandeminya sudah terlihat menurun, dan mereka membuka lebih longgar lagi untuk kegiatan sekolah dan sebagainya, ternyata virus itu naik lagi lonjakannya. Nah, itu yang namanya sifat virus yang paling utama. Jadi seperti mau turun, padahal dia cuman istirahat sebentar, kemudian naik lagi. Nah, untuk anak-anak di sini, bahwa anak-anak ini tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa bisa melakukan PCR 1 kali, tapi anak-anak 3 kali juga mungkin itu kadang-kadang bisa salah gitu, karena mereka dalam kondisi yang tidak stabil, kadang-kadang pengennya berontak dan sebagainya. Itu yang paling harus diperhatikan. Kemudian untuk anak-anak sekarang dalam masa pandemi ini, ada orang anak yang ada di Indonesia ini. Mereka membutuhkan memang pada usia sekolah. Nah, pada saat ini, kemarin dokter anak Indonesia menerangkan bahwa mereka sangat tidak menyarankan untuk anak-anak kembali dulu ke sekolah. Nah, kami di KPAD Sumsel juga sekarang sedang melakukan berembuk dengan Diknas, kemudian dengan stakeholder lain, Dinas Kesehatan, PGRI, kemudian Dokter Anak Indonesia dan sebagainya. Bagaimana supaya kita Sumsel ini bisa mencari solusi? Apakah anak-anak ini dalam periode new normal ini bisa sekolah kembali dalam jangka mungkin bulan pertengahan Juni Juli? Tapi ini belum ada kesepakatan, karena kita harus benar-benar safety benar untuk menyuruh anak-anak kembali ke keadaan semula. Nah, seperti yang Pak Johan tadi bilang, bahwa ini semua juga mengikuti aturan ya. Namun untuk anak-anak ini kita harus berpikir ulang, kemudian menerapkan protokol yang lebih ketat. Kemudian di sekolah juga tidak mungkin mereka disuruh diam dan menjaga jarak yang dari pagi sampai dia pulang. Itu gurunya juga tidak mungkin memperhatikan terus ya, seperti itu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Mungkin itu dulu sementara dari saya. Oke, Bunda. Artinya sebenarnya nggak sesimpel yang kita pikirkan seperti itu, bahwa beda antara respon anak dengan respon dewasa ketika dia menerapkan social distancing seperti itu, Bunda ya. Jadi memang benar-benar ini dibutuhkan koordinasi seluruh pihak, bagaimana bisa menciptakan formula yang pas agar anak-anak bisa masuk sekolah dengan pas dan juga pembelajaran mungkin juga berjalan dengan pas seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sisi Pak Yadi nih, Pak Yadi udah terhubung. Lihat dari sisi praktisi nih Pak, pendidikan. Di era new normal ini kira-kira apakah ada nanti kualitas pendidikan yang menurun, ataukah nanti justru ada kualitas pendidikan yang meningkat mungkin dengan inovasi-inovasi yang baru muncul dari sekolah itu sendiri. Nah, bagaimana Pak Yadi melihatnya Pak dengan kualitas pendidikan di era new normal ini? Silakan Pak. Mungkin di open dulu Pak mic-nya.
Pak Yadi, sorry, mic-nya di open dulu, soalnya terklok. Oke, silakan Pak Oke. Yadi. Terima kasih Pak Jonathan atas kesempatan diberikan. Selamat sore para pemirsa. Bicara soal dampak terhadap kualitas pendidikan setelah era COVID ini berlangsung, ada dua kemungkinannya. Kualitas pendidikan sekolah akan jadi turun atau justru meningkat. Nah, sekolah-sekolah akan mengalami kualitas pendidikan menurun kalau mereka terlambat beradaptasi. Bahkan terlambat sama sekali tidak melakukan adopsi. Hati-hati dua kata ini yang saya pegang, kata kunci. Beradaptasi harus juga beradopsi. Itu dua perbedaan yang besar. Nah, kualitas pendidikan sekolah akan biasanya meningkat kalau sekolah itu sudah antisipatif, sudah adoptif, sudah juga cepat di dalam melakukan perubahan-perubahan paradigma. Kalau kita bicara paradigma, tidak sekedar hanya praktek baru, tapi kita juga harus membuat keputusan-keputusan baru dalam hal sarana-prasarana teknologi pendidikan, hardware-nya maupun software-nya maupun platformnya. Bukan saja bicara praktek dan keputusan, tapi kebiasaan sehari-hari dari guru. Kalau siswa khususnya, saya tidak begitu khawatir. Walaupun jumlahnya ratusan dalam satu sekolah, karena mereka adalah muda, anak-anak muda di bawah umur 18 tahun, terutama kalau SMA ke bawah, mereka sangat cepat beradaptasi, sangat cepat menyesuaikan diri. Dalam 3 bulan beres. Yang susah itu guru-gurunya. Apalagi yang guru-gurunya di atas umur 35 tahun, 40 tahun. Aduh, bisa kita urut dada berkali-kali. Jadi paradigma baru ini harus juga pada praktek baru, memutuskan baru, dan juga melakukan yang namanya kebudayaan baru. Nah, salah satu yang tadi saya dengar Pak Yohanes bicara, jadi barangkali di masa depan kita tidak lagi sekolahnya Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, tapi bisa saja betul 3 hari dalam seminggu, 3 hari lagi belajar dari rumah. Atau bisa 5 hari dari seminggu, tapi tidak lagi berakhir jam 1, tapi berakhir jam 11, nanti dilanjutkannya di rumah. Homeschooling dengan formal schooling, jadi dihybridkan, dikombinasikan. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita berbicara kualitas, tergantung sekolah mana yang cepat beradaptasi dan beradopsi, dialah yang angkat kualitasnya dengan cepat. Kalau siswa, saya tidak terlalu khawatir. Dalam 1 semester mereka bisa beradaptasi dan beradopsi cepat. Oke, artinya ini yang menjadi titik pemerhati adalah, titik fokus adalah bagaimana SDM-nya dan pihak sekolah atau pengurus sekolah harus bisa beradopsi dengan keadaan new normal yang ada. Ya benar kata Pak Yadi juga, ini masalah sekolah ini kompleks, bukan hanya soal siswa tapi juga ngomongin soal guru. Kita tahu COVID juga rentan terhadap umur-umur yang mungkin gurunya juga sudah, mohon maaf, udah lumayan tua gitu ya. Dan ini juga menjadi nilai penting juga yang harus difokuskan oleh pihak sekolah, dan mungkin lembaga terkait memikirkan ini. Jadi bukan hanya fokus di anak, tapi juga harus fokus di tenaga pendidik seperti itu. Nah, terima kasih Pak Yadi. Satu lagi Pak, sorry. Silakan. Satu lagi yang saya belum sempat. Kalau dulu sekolah formal kita hanya sekolah dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1. Kemudian setelah itu mereka berbondong-bondong ke kursus dan ke bimbel di tempat di luar sekolah. Saya yakin 70% dari siswa sekolah pasti akan ke kursus bimbel di mana-mana. Nah, dengan adanya teknologi pendidikan yang ada di sekolah, maka kursus bimbel ini bisa diintegrasikan, bisa dipadukan, dan itu menjadi homeschooling di rumah. Gitu. Tapi tentu dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda, barangkali. Materinya sedikit berbeda, walaupun kita berbicara mata pelajarannya sama, topiknya sama. Pendekatan metodologi pembelajarannya berbeda. Jadi ini yang membuat kualitas pendidikan sekolah akan
kuat. Jadi dia akan ada bimbel, bisa juga kursus dipadukan di sekolah formalnya melalui teknologi pendidikan, platform pendidikan tersebut. Oke, artinya adopsi dengan pemanfaatan inovasi teknologi agar ya kualitas pendidikan juga tetap terjaga seperti itu Pak Yadi ya. Oke, kita balik ke Pak Yohanes nih. Pak Yohanes ini punya sekolah. Pak Yadi tadi ngomong soal teknologi. Bunda Lela tadi ngomongin soal bagaimana ini nggak gampang untuk anak-anak bisa masuk dan lain sebagainya. Interaksinya nggak gampang. Nah, menyikapi hal ini selaku pemilik sekolah, strategi apa yang bakal dipakai dengan fenomena yang ada? Apakah nanti usulnya Pak Yadi penggunaan teknologi digunakan, dan apa mungkin nanti yang diusulkan oleh Bunda Lela juga soal protokoler juga diterapkan? Silakan Pak Yohanes, bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih melihatnya seperti ini. Selagi masih COVID ini berlangsung dan belum ada vaksin, maka kita sebagai orang tua, termasuk sekolah, itu harus wise, harus bijak. Ya, kalau kita berposisi sebagai orang tua yang punya anak, juga pasti akan mikir untuk melepaskan anak kita pergi ke sekolah. Mikirnya 2-3 kali pasti. Karena ini masalah keselamatan. Jadi, walaupun protokolnya ada, saya percaya seperti yang Bunda Lela katakan tadi, sejauh mana sih kita bisa jaga anak-anak? Mereka tuh kangen banget gitu untuk ketemu temennya. Bisa-bisa begitu hari pertama masuk, bukan social distancing, bukan cuman menghindari salaman, mungkin bisa saja karena saking kangennya langsung peluk temennya gitu yang terjadi kan. Jadi mau apa gitu. Nah itu yang kemungkinan akan terjadi. Nah jadi saya sih melihatnya tetap mungkin ya akan lebih bijak masuk tetap proses belajar mengajar dimulai tahun ajaran baru, tapi tatap muka mungkin lebih baik setelah ada vaksin. Mungkin itu di awal tahun 2021. Itu usulan saya kepada pemangku-pemangku kebijakan, khususnya pendidikan di Sumatera Selatan. Jadi pikirkan ulang dengan segala resiko. Jadi kan kita juga sebagai pemimpin kan belajar manajemen resiko ya. Jadi kita kan mempertimbangkan kalau kondisinya, peluangnya akan makin sulit, nah itu kan mencari masalah namanya. Jadi kita hendaknya mengambil keputusan itu berdasarkan data. Jadi kumpulkan data dengan lengkap, dan data itulah dasar keputusan, bukan cuma sekedar emosional. Kalau tentang kondisi, keadaan, seperti yang saya tadi katakan di awal, ya yang harus kita lakukan adalah kita harus sosialisasi nih kepada si siswa, kepada si orang tua. Ini bahwa situasi sedang berubah, kondisi sedang berubah. Jadi mereka harus belajar menerima kenyataan dengan perubahan ini. Karena perubahan culture, budaya, itu kan biasanya butuh waktu 5-10 tahun. Tapi gara-gara COVID-19, 2-3 bulan berubah semua, gebrek gitu kan. Jadi semua nggak ada yang siap. Tapi harus hadapi, harus lewati. Dan yang bisa cepat dengan adaptif, itulah yang akan survive. Tapi kalau misalnya lambat, nggak bisa terima perubahan, lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak ngomelnya gitu ya, nggak ada solusinya, nah, itu pasti akan tertinggal. Dan kemudian mungkin malah bukan mati karena COVID-19, tapi karena mati karena persaingan gitu ya. Dan saya tidak takut dengan kualitas guru gitu ya, kualitas SDM. Kenapa? Karena dengan situasi yang seperti ini, persaingan itu akan makin ketat. Jadi kalau misalnya guru tidak mau belajar dan tidak mau memperlengkapi diri lebih baik lagi, dia akan ketinggalan. Nah, kemudian bagaimana dengan siswa? Siapa yang akan melayani? Dengan adanya virtual learning, virtual school mungkin ya, itu anak-anak tuh bisa belajar dari guru yang domisilinya di mana saja. Jadi misalnya guru di Jakarta itu bisa ngajarin anak-anak di Palembang. Atau guru di Bandung, guru di Medan bisa ngajarin anak-anak di Palembang lewat virtual. Bahkan dari luar negeri pun bisa ngajarin anak-anak di Palembang.
Dan kami di sekolah kami sendiri udah siap mempersiapkan itu di tahun ajaran baru. Jadi mereka benar-benar bisa belajar tanpa dinding dan tembok. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Jadi yang dinamakan Merdeka Belajar itu yang dipersiapkan 5 tahun ke depan itu ternyata sekarang sudah jadi gitu ya. Sekarang terjadi. Jadi kalau kita 1 tahun yang lalu dengar Sumsel itu meluncurkan internet masuk desa, ya harusnya pendidikan di daerah terpencil itu tidak akan jauh ketinggalan kualitasnya dengan pendidikan di kota. Kalau kita memfasilitasi segala sesuatunya sejak dari sekarang. Jadi kalau internetnya sudah ada, itu seperti jalannya tuh sudah ada. Nah, sekarang gimana alat transportasinya? Bagaimana kita mempersiapkannya? Jadi pemerintah pun harus open-minded. Jadi harus belajar dengan apa yang ada di luar. Nggak bisa puas dengan apa yang sudah dicapai. Kita ini jauh tertinggal loh dibanding kota lain, apalagi dengan negara lain. Jadi kita benar-benar harus open-minded. Harus banyak membuka diri dan kemudian belajar. Dan menerima masukan-masukan seperti yang dikatakan Bunda Lela tadi. Nggak bisa hanya sekedar cuma data yang sedikit lalu berani ambil keputusan. Nggak bisa seperti itu. Kita benar-benar dituntut sangat adaptif hari-hari ini. Jadi harus benar-benar mengambil keputusan benar-benar dari banyak data dan dari banyak pengalaman. Bukan diri sendiri tapi juga orang lain. Oke, artinya balik lagi, yang saya simpulkan adalah adaptasi dengan keadaan, pemanfaatan teknologi itu menjadi salah satu kunci mungkin untuk bisa melanjutkan pendidikan agar bisa berjalan. Nah, Bunda Lela, ini kalau dari psikis anak-anak nih, kira-kira kita udah 3 bulan lihat anak-anak nih mainnya teknologi mulu. Aku nggak tahu apakah Bunda mendapatkan salah satu insight kayak gitu. Kira-kira dengan dia menggunakan teknologi, dengan tanpa menggunakan teknologi, itu ada pengaruhnya nggak sih ke psikisnya mereka gitu? Ataukah lebih baik karena ini kan mereka gunain teknologi karena istilahnya mau nggak mau harus gitu. Terus kalau mereka nggak menggunakan teknologi kan mereka lebih banyak patternnya ke on paper gitu. Nah secara psikis itu ada mempengaruhi ke mereka nggak sih? Apakah justru dengan teknologi ini memberikan hal-hal yang baru buat mereka seperti itu, Bunda? Baik, ini kan kita mau nggak mau ya, ini memang zamannya yang zaman teknologi dan mereka memang harus melakukan, harus mempelajari dan harus beradaptasi dengan teknologi itu. Jadi ada mungkin sebagian orang-orang tua kita ataupun generasi saya sendiri, kenapa sih anak-anak kok main ini laptop, main handphone, main ini dulu enggak, kita ini zamannya. Jadi kita harus mengikuti zaman ini. Di mana-mana juga kita kan seperti Pak Yohanes tadi, sekolah beliau sekolah beliau sudah menerapkan teknologi secara mungkin mau mencapai sempurna ya Pak ya. Istilahnya mereka memakai notebook, kemudian belajar sudah tatap muka itu secara langsung sudah agak berkurang. Dan memang untuk kemajuan generasi milenial ini itu memang mau tidak mau harus kita ikuti. Memang dampaknya bagi orang tua sebetulnya. Kalau anak-anak ikutin saja, kalau orang tua yang belum siap, maka orang tua itu sendiri yang stres, yang membawa ke anaknya menjadi stressing, gitu. Itu kalau yang saya perhatikan. Jadi sebenarnya mempelajari, ya. Lanjut Bunda. Halo, ya. Saya Silakan. mempelajari dari kerabat-kerabat saya, saudara-saudara saya yang punya anak kecil maupun yang anak yang masih remaja. Jadi banyak sekali ibu atau bapaknya yang belum melek teknologi. Maka anak itu stressingnya karena tadi orang tua yang kurang melek teknologi. Pada dasarnya mereka itu bisa diarahkan kalau kita orang tua juga tahu apa fungsinya dari teknologi tersebut.
Nah, kemudian untuk anak-anak mungkin ada apa secara psikis tadi ya, Jonathan bilang, ya pasti ada secara psikisnya. Mereka lebih terlihat lebih apa, emosionalnya lebih tinggi apabila si internet mati, ya, atau si wifi-nya mati, kemudian si apa handphonenya ada gangguan ataupun error, mereka langsung emosinya meledak-ledak. Nah inilah ekses dari teknologi itu, ada positif dan negatifnya. Tuh. Mungkin itu ya. Oke Bunda, thank you Bunda. Oke, artinya justru orang tuanya juga harus cepat-cepat beradaptasi, kalau enggak tuh anaknya juga ketertinggalan gitu ya Bunda ya. Harus sekali orang tua, jangan dia berpikiran ke masa lalu terus. Kita ini menghadapi era globalisasi loh, era yang terus dipacu gitu untuk mereka mengenal dunia ini secara luas. Oke, thank you Bunda. Kita udah tangkep intinya bukan hanya anak, jadi peran orang tua juga penting untuk bisa bagaimana anak ini juga terbiasa memanfaatkan teknologi dengan dampak yang benar seperti itu. Ya, balik ke Pak Yadi. Nah, mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu semua ini akan 5 menit lagi close karena time Zoom-nya lumayan ini. Nanti kita masuk ke segmen 2. Cara masuknya tinggal diklik link aja, nanti lanjut ke segmen 2. Tapi sebelumnya mungkin ke Pak Yadi dulu. Gimana Pak Yadi? Kira-kira strategi apa yang paling tepat dilakukan oleh pemilik sekolah untuk memulai new normal ini Pak Yadi? Menurut pandangan Pak Yadi seperti apa? Yang pertama, kita harus berasumsi bahwa new normal ini will be here to stay. Berarti akan lama bersama kita di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan melihat ini hanya cuma 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Dan ini akan menjadi suatu budaya baru. Praktek baru bisa 3, 5 tahun, 10 tahun terus selanjutnya. Terus begitu. Oleh karena itu, strategi yang pertama, kita harus mengambil satu asumsi, apakah ini teknologi pendidikan hanya diaplikasikan di dalam kelas, di dalam kompleks sekolah saja. Atau kita berasumsi bisa dipergunakan untuk yang namanya home learning. Ya, homeschooling. Ya, karena aplikasinya bisa berbeda. Metodologi pengajarannya pun, pembelajaran pun berbeda. Dan yang ketiga adalah yang tadi kita berbicara, prakteknya pun juga berbeda juga. Seperti yang Pak Yohanes tadi katakan, bisa 3 hari di rumah, 3 hari di sekolah, atau jamnya dibagi-bagi, di rumah sebagian, di sekolah sebagian. Dan saya ambil contoh di mana saya sebagai dosen praktisi di sebuah universitas, itu ada di Surabaya, sedangkan saya ada di Jakarta. Nah, sekarang pun modus atau bentuk pertemuan pun memang secara kuliah di kampus belum dibolehkan, tapi kita menjalankan 2 bentuk pertemuan, satu online, daring, satu lagi kelompok kecil, yang rumahnya berdekatan satu sama lain di sana. Kalau yang di kos-kosnya sekitar kampus juga biasanya di daerah-daerah itu aja, RT-nya sama gitu loh. Jadi kami sangat mendukung mereka, oke, kelompok 4 orang, paling maksimum 5 saja, yang berdekatan dengan situ. Ini terutama untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang memang kadang-kadang harus ada eksperimennya, harus ada simulasinya. Atau kadang-kadang siswa kita belum terbiasa dengan diskusi kelompok yang dalam bentuk semacam kayak debat, ya pro dan kontra langsung saat itu juga. Mereka mungkin kalau bicara satu persatu oke, tapi kalau ada pro dan kontra membahas satu topik pelajaran itu lebih susah. Dilakukan dulu di dalam kelompok belajar kecil. Jadi nanti akan timbul kelompok belajar 3-5 orang untuk kayak mungkin di universitas dibilangnya tuition, bukannya lecture. Nah, di sekolah pun akan seperti bisa juga begitu, terutama untuk orang tua yang tidak bisa ngajarin anaknya. Bukan
untuk menguasai teknologinya mungkin dia bisa, tapi ini matematika bab 7 apa ini tentang segitiga atau Pythagoras dan segala macam itu. Ya, kelompok, jadi learning bersama-sama dengan siswa lain itu akan ditimbulkan, disimulasikan. Salah satu yang saya lihat bahaya kalau distance learning, online learning adalah individualismenya makin meningkat. Tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi pengetahuannya itu makin tebal terjadi. Itu berbahaya dan kita harus cegah dengan adanya kelompok kecil secara berkala seminggu sekali ke, 2 kali seminggu ke, cuma 1 jam juga cukup. Tapi kelompok yang sama, jangan dirubah-rubah, nanti jadi bisa potensi untuk penyebaran virusnya lebih besar. Tapi kalau yang 4 orang yang sama, 5 orang yang sama, 3 orang yang sama, rasanya tidak jadi soal. Nah, itu yang saya rasa strategi yang harus dipakai dulu, pola belajarnya mau seperti apa. Mau hanya cuma classroom aja, atau kombinasi classroom online dengan tadi kelompok belajar kecil. Oke. Artinya ada kombinasi cara atau metode-metode yang diterapkan. Baik itu nanti online learning digunakan juga, tapi tetap ya tatap muka digunakan dengan konsep ya mungkin bertemunya dalam waktu 1 minggu cuma 2 kali atau misalnya 1 minggu 1 kali agar untuk teamwork-nya juga tetap dapat di situ untuk